Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Alfariski. Saya dari Stekom Sapta Komputer, jurusan 3 in 1. Saya berasal dari Barabai, NIM saya 2002014. Baik, di sini saya akan mereview sebuah jurnal, dua buah jurnal, satu jurnal asing dan satu jurnal lokal yang diberikan tugasnya dari Bapak dosen Bapak Abdul Hamid. Baik, yang pertama ini adalah jurnal lokal dulu yang kita mau review. Kita bisa melihat di sini jurnalnya. Ini jurnal lokalnya. Baik, kita akan mulai reviewnya. Oke. Review jurnal 1. Analisis sistem informasi toko online matahari.com dengan menggunakan competitive force and strategy oleh Muhammad Fajar Alfariski. Oke, lanjut. Artikel yang ditinjau, judulnya sudah saya bacakan tadi, penulisnya ada Heni Prasetyani. Institusinya yaitu Fakultas Sains dan Teknologi, Departemen Sistem dan Teknologi Informasi, Universitas IFET, Semarang, Indonesia. Diterbitkannya tahun 2022. Topik materi ini membahas tentang industri retail. Ya, lanjut. Sekarang kita mau membahas apa itu industri retail. Industri retail merupakan salah satu industri yang penting dalam proses distribusi barang, dan melalui retail, produk dapat bertemu langsung dengan pembelinya atau penggunanya. Industri retail di sini yaitu industri yang menjual produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Industri retail di Indonesia memberikan kontribusi yang besar terhadap produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar. Menurut Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, bisnis retail di Indonesia mulai berkembang sekitar tahun 1980-an, seiring dengan mulai dikembangkannya perekonomian Indonesia. Hal ini timbul sebagai akibat dari pertumbuhan yang terjadi pada masyarakat kelas menengah, yang menyebabkan timbulnya permintaan terhadap supermarket dan department store di perkotaan. Permintaan terhadap supermarket dan pertumbuhan retail modern di Indonesia tentu saja menguntungkan konsumen karena semakin banyak pilihan belanja. Setelah itu, perkembangan industri retail di Indonesia semakin pesat. Hal ini dapat dilihat dari semakin banyaknya perusahaan retail yang berdiri di Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, maka industri retail ini juga merambah pada situs perdagangan elektronik yang biasa kita sebut dengan e-commerce. Lanjut, Matahari Department Store. Contoh industri retail di Indonesia, kita ada Matahari. Matahari Department Store merupakan perusahaan retail terbesar di Indonesia, salah satunya, yang telah membuka cabang di seluruh Indonesia. Matahari Department Store merupakan perusahaan retail tertua dan terbesar di Indonesia yang saat ini menguasai pangsa pasar retail Indonesia sebesar 25%. Viva News 2011. Namun, pada saat ini tidak bisa menghindar dari ketatnya persaingan di bisnis retail baik yang datang dari retailer lokal maupun retailer asing. Semakin berkembangnya teknologi membuat Matahari Department Store membuat situs perdagangan elektronik berupa toko online e-commerce dengan nama matahari.com. Diharapkan dengan pemanfaatan e-commerce ini akan meningkatkan penjualan. Di samping itu, jumlah pengguna internet di Indonesia sangat tinggi dan hal ini merupakan potensi yang bisa dimanfaatkan oleh Matahari Department Store dengan mendirikan matahari.com. Lanjut. Jadi intisari dari artikel ini yaitu membahas yang pertama, membahas tentang perkembangan industri retail yang ada di Indonesia. Terus yang kedua, membahas tentang salah satu industri retail terbesar di Indonesia yaitu Matahari. Oke. Setelah itu, kekurangannya dari produk Matahari ini, produk pengganti, yaitu adalah dari produk pengganti. Adanya produk pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari perusahaan. Yang kedua adalah dari pemasok. Penguatan pemasok merupakan ancaman yang sedang karena terjadi ketergantungan antara matahari.com dan pemasok atau sebaliknya. Setelah itu kita ke kelebihannya. Strategical leadership menekankan pada upaya memproduksi produk dengan biaya yang sangat rendah.
Habis itu strategi diferensiasi mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pangsa pasar yang jadi sasarannya. Kesimpulannya, Matahari.com merupakan salah satu toko online di Indonesia yang baru berdiri. Tak dapat dipungkiri, Matahari.com memiliki 5 kekuatan kompetitif, tetapi yang paling kuat yaitu penawaran pembeli dan persaingan di antara perusahaan yang sudah ada. Untuk menghadapi kekuatan kompetitif tersebut, maka Matahari.com memiliki 5 strategi kompetitif. Matahari.com melakukan 5 strategi tersebut untuk menghadapi kekuatan kompetitif yang ada. Baik, terima kasih. Sekarang kita lanjut ke jurnal asing. Baik, di sini sudah ada jurnal asing. Kita bisa melihat di sini ini ada jurnalnya. Di sini sudah saya translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Sekarang kita lanjut saja ke jurnalnya. Oke, review jurnal satu lagi. Pengembangan satelit dan sistem informasi secara simultan dan kolaboratif untuk mendukung proses siklus hidupnya. Oke, oleh Muhammad Fajar Alvarizky. Artikel yang ditinjau adalah judulnya yang sudah saya bacakan tadi. Penulisnya ada dari Ana Claudia de Paula Silva dan juga Gilson Lauriro. Institusi itu Brazilian Institute for Space Research atau INPA. Diterbitkannya tahun 2022. Topik materinya yaitu membahas tentang perekayasaan sistem satelit. Oke, lanjut. Sekarang kita membahas apa itu satelit. Satelit merupakan sebuah benda di angkasa yang berputar, mengikuti rotasi bumi. Satelit dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan kegunaannya, seperti satelit cuaca, satelit komunikasi, satelit iptek, dan satelit militer. Yang habis itu untuk dapat beroperasi, satelit diluncurkan ke orbitnya dengan bantuan roket. Negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Prancis, dan Cina telah memiliki stasiun untuk melontarkan satelit ke orbitnya. Posisi satelit pada orbitnya ada 3 macam, yaitu yang pertama ada Low Earth Orbit atau yang bisa disingkat dengan LEO, yaitu jaraknya berada di 500 sampai 2000 km di atas permukaan bumi. Setelah itu yang kedua ada Medium Earth Orbit, yaitu 8.000 sampai 20.000 km di atas permukaan bumi. Habis itu yang ketiga ada Geosynchronous Orbit atau yang disingkat dengan GEO yang berada di ketinggian 35.786 km di atas permukaan bumi. Ya, habis itu kita lanjut. Rekayasa bersamaan sistem SCE. SCE adalah pendekatan untuk merekayasa sistem kompleks yang membawa persyaratan proses siklus hidup ke tahap awal pengembangan produk, yang menargetkan tidak hanya membangun produk, tetapi juga secara bersamaan pengembangan organisasi yang melakukan produk siklus hidup produk ini. Proposal yang lebih luas ini membenarkan pilihan pendekatan ini karena artefak yang dihasilkan selama proses SCE memungkinkan untuk berpikir secara bersamaan dan lebih awal tentang sistem informasi yang mendukung setiap proses siklus hidup rekayasa. Oke. Intisari artikel yang pertama adalah membahas tentang satelit dan membahas tentang rekayasa bersama sistem SCE. Oke. Kekurangan dari jurnal ini yaitu konsulen engineering secara tradisional diterapkan hanya pada tingkat abstraksi yang sangat rendah untuk desain komponen dan proses daur hidupnya masing-masing. Dan juga kita ada kelebihannya yaitu kerangka tampilan total mengasumsikan bahwa proses rekayasa sistem dapat diterapkan tidak hanya untuk pengembangan produk, tetapi juga untuk pengembangan organisasi yang melakukan proses siklus hidup produk ini. Ya, kesimpulan yang bisa kita dapat adalah sistem informasi adalah alat penting untuk meningkatkan efisiensi proses dalam organisasi. Kekhususan proses daur hidup satelit dan organisasi yang mengimplementasikan proses ini membuat pengembangan khusus dari sistem ini menjadi opsi yang paling sesuai. Habis itu memahami proses ini dan mengembangkan sistem informasi yang disesuaikan untuk organisasi memerlukan upaya yang signifikan dari perekayasa perangkat lunak. Dalam artikel ini, kita telah melihat bahwa banyak informasi yang dihasilkan dari usaha perekayasa sistem untuk mengembangkan satelit juga menarik bagi perekayasa perangkat lunak yang akan mengembangkan sistem informasi.
yang menunjukkan bahwa pekerjaan simultan dan kolaboratif dapat menghemat waktu dan usaha pengembangan. Oke, itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.